Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tema 1, subtema 1, muatan IPS tentang karakteristik geografis Indonesia. Adakah di antara kalian tahu apa itu peta? Peta adalah gambaran dengan skala tertentu mengenai suatu daerah. Dengan peta, kita bisa mengetahui kondisi geografis suatu. Marilah kita amati peta wilayah Republik Indonesia. Dari peta wilayah Republik Indonesia itu, dapat kita lihat bahwa bentang alam Indonesia dilingkupi oleh daratan dan perairan. Indonesia terdiri atas ribuan pulau. Jumlah seluruh pulau yang ada di Indonesia sekitar 18.306 buah. Oleh karena itu, Indonesia dikatakan sebagai negara kepulauan. Adapun batas wilayah negara Indonesia terlihat dari peta tersebut. Sebelah utara berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, dan Filipina. Kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Australia. Sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Apa saja 5 pulau besar yang ada di Indonesia? Ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kondisi geografis suatu wilayah itu adalah keadaan muka bumi dilihat dari aspek apa saja. Yang pertama, letak geografis. Yang kedua, relief. Yang ketiga, flora dan fauna. Yang keempat, jenis tanahnya. Yang kelima, cuaca dan iklim. Dan yang keenam, sumber daya air dan kelautan. Apa itu letak geografis? Letak geografis adalah posisi suatu tempat berdasarkan kenampakan permukaan bumi daerah sekitarnya. Letak geografis Indonesia terletak di antara benua Australia dan benua Asia, serta terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi yang demikian ini dikatakan bahwa Indonesia berada pada posisi silang dunia atau World Coast Position. Berdasarkan letak ini, Indonesia menjadi pusat jalur lalu lintas dunia. Selanjutnya, relief. Apa itu relief? Relief adalah bentuk tonjolan dan cekungan yang ada di bumi, baik di darat maupun di laut. Relief daratan Indonesia didominasi oleh relief yang berupa pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Berdasarkan reliefnya, bentuk muka bumi di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, relief wilayah Indonesia Barat, meliputi kawasan Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, dan perairan di sekitarnya. Relief dasar laut wilayah perairan ini disebut paparan atau dangkalan Sunda dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Kemudian relief wilayah Indonesia Tengah meliputi kawasan Pulau Bali, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, dan perairan sekitarnya. Relief dasar laut wilayah ini adalah laut dalam dengan kedalaman di atas 200 meter. Relief yang ketiga itu relief wilayah Indonesia Timur, meliputi kawasan Kepulauan Aru,
Pulau Misol, Pulau Selawat, Pulau Arafuru, Kepulauan Tanimbar, Pulau Papua, dan perairan sekitarnya. Relief dasar laut wilayah ini disebut paparan atau dangkalan Sahul dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Selanjutnya, flora dan fauna. Persebaran flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh faktor alam dan geografis. Adapun kawasan flora di Indonesia dibagi menjadi 4. Yang pertama, flora Jawa Bali. Kemudian, flora Sumatera Kalimantan. Yang ketiga, flora Irian Jaya. Yang keempat, flora Kepulauan Walaj. Kemudian persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama, bagian barat atau zoogeografi Asiatis yang meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Fauna yang hidup di kawasan ini diantaranya ada harimau Sumatera, macan tutul, banteng, ular kobra, badak berjula 1, burung elang Jawa, dan burung rangkong. Kemudian yang kedua, bagian peralihan atau Walaj region. Kekhasan fauna di kawasan ini adalah terdapatnya fauna yang mempunyai kemiripan dengan fauna kawasan Asiatis, tapi juga mirip dengan fauna yang ada di kawasan Australia. Fauna di bagian peralihan ini antara lain ada anoa, burung maleo, burung alo, babi rusa, musang Sulawesi, kuskus, dan burung jalak Sulawesi. Kemudian persebaran fauna di Indonesia yang ketiga itu bagian timur atau zoogeografi Australian yang meliputi Maluku dan Papua. Fauna yang hidup di kawasan ini diantaranya ada kuskus, kanguru, burung cendrawasih, burung irian, penyu sisik, dan monyet ekor panjang. Selanjutnya, jenis tanah. Tanah merupakan lapisan atas bumi yang terbentuk dari pelapukan batuan anorganik dan jasad tumbuhan serta binatang yang mudah mati atau organik. Jenis tanah antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda-beda, dan itu disebabkan oleh batuan induk, curah hujan, penyinaran matahari, dan tumbuhan penutup tanah. Adapun jenis tanah yang ada di Indonesia diantaranya ada tanah vulkanik, tanah aluvial, tanah orgosol, tanah laterit, tanah litosol, dan juga tanah kapur. Kemudian iklim. Iklim di Indonesia itu berupa iklim tropis. Dengan demikian dapat tarik kesimpulan bahwa Indonesia beriklim muson laut tropis. Iklim muson dipengaruhi oleh angin muson. Angin muson merupakan angin periodik yang setiap tahun berganti arah. Angin muson barat yaitu terjadi pada bulan Oktober sampai April. Nah, di Indonesia biasanya sering terjadi musim penghujan. Kemudian angin muson timur terjadi pada bulan April sampai Oktober. Oleh karena itu, antara bulan April sampai Oktober di Indonesia sering terjadi musim kemarau. Kemudian, sumber daya air dan kelautan. Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan laut yang tersebar merata, menyatukan seluruh pulau, dan kaya dengan berbagai spesies ikan dan hasil laut lainnya. Hasil laut yang ada di Indonesia diantaranya ada rumput laut, berbagai jenis kerang, mutiara, garam, mineral, agar-agar, dan lain sebagainya. Ya, anak-anakku, mungkin untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu.
Ada kurang lebihnya, Ustazah mohon maaf. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.